Sahabat milenial, Nabi Nuh merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam yang ke-9. Sebagai utusan Allah seperti nabi lainnya, Nabi Nuh juga ditugaskan untuk berdakwah agar umatnya menyembah kepada Allah Ta'ala. Oh iya sahabat milenial, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya MOP Channel bisa terus berkembang. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga sahabat milenial pahalanya terus bertambah ya. Amin. Oke deh, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sahabat milenial, tahu kan tentang kisah seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan membuat kapal yang begitu besar dan kokoh? Nabi siapa hayo? Ya, beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kira-kira bagaimana ya bentuk dan juga isi dari kapal Nabi Nuh? Daripada penasaran, langsung aja nih kita simak rangkuman Muslim milenial tentang kapal Nabi Nuh. Sahabat milenial, Nabi Nuh merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam yang ke-9. Sebagai utusan Allah seperti nabi lainnya, Nabi Nuh juga ditugaskan untuk berdakwah agar umatnya menyembah kepada Allah Ta'ala. Dahulu kala, Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk pergi ke sebuah daerah yang dilalui oleh dua sungai, Sungai Yufrat dan Sungai Tigris. Awalnya negeri ini merupakan kawasan yang sederhana, namun seiring jalannya waktu daerah itu kemudian berubah menjadi mencekam. Kaum yang kuat menindas yang lemah. Disitulah awal mula kaum Nabi Nuh mengalami kebobrokan. Saat itu kaum Nabi Nuh mulai lalai untuk beribadah kepada Allah. Mereka malah membuat berhala untuk mereka sembah. Tak hanya sekedar menyembah, mereka pun memberi nama berhala-berhala tersebut dengan nama Wat, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasab. Nabi Nuh memperingatkan kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Namun peringatan tersebut ditentang oleh kaumnya, terutama mereka yang memiliki posisi kuat. Kaum Nabi Nuh justru menganggap bahwa beliau adalah orang gila. Mereka pun menaruh dendam kepada Nabi Nuh dan bahkan mengejeknya. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tak sedikit pun beliau gentar dalam mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Makian yang datang bertubi-tubi dari kaumnya tak mengurangi kesabarannya dalam berdakwah. Tak hanya itu saja, kaum kafir tersebut pun kerap kali memukul Nabi Nuh. Astagfirullah, ngeri banget ya sahabat milenial. Meskipun fisiknya sudah cukup tua, tapi beliau masih kuat menghadapi serangan dari kaumnya. Hingga suatu hari, seorang malaikat turun ke bumi, kemudian ia mengingatkan kepada Nabi Nuh untuk tidak letih menyerukan kaumnya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, seperti dalam Quran Surat Nuh ayat 26 dan 27 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Nabi Nuh pun diberikan wahyu oleh Allah berupa kemampuan untuk membuat bahtera atau kapal yang besar. Kapal tersebut dibuat di sebuah gurun yang akhirnya terdeteksi pula keberadaannya oleh kaum kafir. Nabi Nuh pun kembali menerima hujatan dan hinaan dari kaumnya. Kapal besar tersebut digunakan untuk menampung semua pengikut Nabi Nuh dan juga hewan-hewan dari air bah yang akan dikirimkan oleh Allah. Kemudian di suatu hari ada seorang wanita tua bersama anak perempuannya bertanya kepada Nabi Nuh, kapan Allah akan menyelamatkan kaum Nabi Nuh dari orang-orang kafir? Lalu berdasarkan pesan yang disampaikan malaikat, Nabi Nuh pun menjawab, bila ada air memancar dari rumah wanita tua tersebut, maka saat itu akan terjadi banjir. Banjir yang dimaksud adalah banjir yang akan memusnahkan para orang kafir. Dan benar saja,
Tiba pada saatnya, langit penuh awan tebal dan gelap. Kemudian seorang anak perempuan berlari menghampiri Nabi Nuh dan mengatakan bahwa air memancar dari sumur di rumahnya. Nabi Nuh pun memerintahkan kaumnya untuk segera naik ke dalam kapal. Kilat pun saling bersautan disertai dengan derasnya hujan yang turun. Tak hanya itu, air memancar dari pegunungan dan lembah-lembah. Banjir pun melanda negeri mereka. Nabi Nuh beserta kaumnya dan hewan-hewan telah naik ke atas kapal. Namun, putra Nabi Nuh justru malah tidak mengikutinya naik ke atas kapal. Alhasil, sang putra menjadi korban yang tersapu oleh besarnya ombak. Selama 40 hari lamanya, hujan terus turun dengan derasnya. Namun kapal Nabi Nuh tetap melaju menerjang badai dan ombak. Sampai pada akhirnya hujan pun berhenti. Matahari mulai tampak kembali bersinar, disertai dengan munculnya pelangi. Nabi Nuh beserta para pengikutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah selamat dari banjir bandang. Lalu kapal pun sampai di wilayah Armenia, tepatnya di Gunung Al-Judi. Mereka kembali menata kehidupan baru dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Sahabat milenial, meski kisah tentang Nabi Nuh dan kapalnya telah terjadi ribuan tahun lalu, namun hingga kini keberadaan kapal tersebut masih menjadi misteri. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan sejumlah peneliti menyatakan mereka telah menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh organisasi Noah Ark Ministry International. Pada 26 April 2010 silam, mereka mengumumkan temuan yang diduga kapal Nabi Nuh berada di Turki. Pemerintah Turki pun pada akhirnya mengklaim bangkal kapal tersebut ditemukan di wilayahnya, tepatnya di ketinggian 4.000 meter di Gunung Ogri atau Gunung Ararat, Turki Timur. Pemerintah Turki yakin dengan penemuan tersebut, yang kemudian menetapkannya sebagai salah satu kepentingan arkeologis khusus. Tak hanya itu, mereka juga mengklaim berhasil masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, mengambil foto dan beberapa spesimen untuk memperkuat klaim mereka. Sahabat milenial, selain hal yang sudah disebutkan tadi, ternyata peneliti para arkeolog yang juga mengungkap bahtera Nabi Nuh dan tragedi banjir bandangnya membuahkan hasil yang manis lagi loh. Mereka menemukan kuburan kapal di dasar Laut Hitam oleh para oceanographer di lepas laut Nasebar, Bulgaria. Kapal-kapal tersebut ditemukan di kedalaman 300 meter. Ada sekitar 60 kapal yang karam di sana, di mana yang paling tua diduga berusia 400 tahun sebelum Masehi. Tidak adanya oksigen di dasar Laut Hitam membuat kapal-kapal yang karam tersebut terawetkan hingga kini. Wah, bisa jadi kapal-kapal itu merupakan kapal-kapal para kaum Nabi Nuh yang kafir ya sahabat milenial. Wallahu alam. Beberapa ilmuwan percaya banjir Nabi Nuh ini terjadi sekitar 7.600 tahun yang lalu. Dua ahli biologi kelautan yaitu William Ryan dan Walter Pitman lewat buku Noah Flood mengungkapkan bahwa banjir Nabi Nuh diduga terjadi di akhir zaman es. Laut Mediterania meluap akibat gunung es yang mencair di kutub. Hal tersebut memicu banjir laut yang 200 kali lebih kuat dari air terjun Niagara. Oh ya sahabat milenial, kabarnya menurut salah satu tim peneliti, fosil kayu kapal Nabi Nuh itu mirip dengan struktur kayu yang ada di Indonesia loh. Kira-kira kayu apa hayo? Ya, kayu yang dimaksud adalah kayu jati yang berasal dari Pulau Jawa. Kesimpulan tersebut bukan tanpa alasan. Para peneliti ini telah melakukan penelitian panjang dengan mencocokkan ribuan kayu. Alhasil, 99% material kayu tersebut dinyatakan identik dengan kayu jati. Beberapa peneliti menyimpulkan bila fosil kayu kapal itu menunjukkan berasal dari kayu jati, di mana kayu jati hanya tumbuh di Indonesia pada zaman dahulu, bisa jadi Nabi Nuh dan umatnya dahulu tinggal di Indonesia.
Karena berdasarkan riwayat yang ada, Nabi Nuh dikatakan mengambil serta membangun kapal di sebuah gunung yang letaknya tak jauh dari tempatnya mengambil kayu-kayu material kapal. Menurut perkiraan, kapal Nabi Nuh ini memiliki 3 lantai dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi 25 meter. Wow, besar banget ya sahabat milenial. Pastinya sulit sekali ya membuat kapal sebesar itu. Tapi nyatanya Nabi Nuh mampu menyelesaikannya dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya butuh waktu yang sangat lama ya untuk membuat kapal sebesar itu. Sahabat milenial, gimana? Menarik banget ya pembahasan soal kapal Nabi Nuh ini. Misteri keberadaan kapal Nabi Nuh memang akan terus menjadi kontroversi. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti di mana letak keberadaan bangkai kapal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu dari kami, tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.